Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desuspika. Kali ini video saya media pembelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan lanjut di bab 2. Bab 2, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, yaitu membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun sebelum kita mengetahui materi tersebut, marilah kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuannya ialah peserta didik diharapkan 1. Mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Mengidentifikasi contoh judi dengan benar. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minum keras, judi, dan pertengkaran. 4. Menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar minuman keras. Ya, jadi kalau nanti lihat di mana-mana seperti ini, itu adalah minuman keras yang wajib kita hindari. Mari kita masuk di materi. Khamar secara bahasa artinya sesuatu yang menutupi. Sedangkan secara istilah ialah sesuatu yang memabukkan, baik itu sedikit maupun ya banyak. Nah, hukum meminum khamar itu adalah haram. Jadi jangan sampai kita meminum khamar tersebut meski hanya 1 tetes, ya, karena itu adalah minuman yang diharamkan. Hukum minum khamar haram karena mengandung mudarat atau keburukan kepada diri sendiri, yaitu merusak akal dan tubuh manusia. Pengharaman khamar sangat beralasan karena khamar dapat merusak akal dan mempengaruhi peminumnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir kepada Allah atau bahkan mengakibatkan peminumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, seperti zina, membunuh, dan perbuatan-perbuatan hina lainnya. Maka dari itu, mari kita harus menghindari minum minuman keras atau minum khamar. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a
Maaf, saya ulangi. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Nah, artinya adalah hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat-ingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, maka dari itu jangan sampai kita meminum khamar dan berjudi karena itu adalah perbuatan setan. Ya. Lanjut. Isi kandungan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 diantaranya 1. Seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. 2. Meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian besar. 3. Orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan meminum khamar, berjudi, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan setan. Perbuatan-perbuatan setan yang dilakukan manusia akan memperburuk hubungan manusia kepada Allah. Kunci agar selalu dekat dengan Allah adalah salah satunya dengan menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama fatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, di sini juga ada bahaya meminum minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Pertama, bahaya minuman keras. Melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, berkelahi, merampok, dan melakukan tindakan asusila. Adapun bahaya bagi badan adalah akan selalu ketagihan, merusak organ-organ tubuh, bahkan sampai meninggal. Nah, jadi yang tidak ingin merusak organ-organ tubuhnya, mari kita hindari
meminum minuman keras atau khamar. Dan jangan sampai kita meminum khamar karena itu termasuk perbuatan setan. Nah, yang kedua, ada bahayanya berjudi. Maka dari itu kita sangat dilarang juga oleh Allah untuk berjudi. Karena berjudi bahaya bagi diri sendiri. Kenapa? Satu, bisa menjadikan pribadi yang pemalas dalam berusaha dan bekerja. Dua, melupakan ibadah dan mengingat Allah. Tiga, mendorong berbuat kriminal dengan mencuri uang atau barang berharga untuk berjudi. 4. Mengakibatkan kefakiran. 5. Menjadikan rezeki tidak berkah karena mencari uang dengan cara yang salah. Nah, maka dari itu, mari kita jauhi hal yang tidak baik ini. Kita jauhi untuk berjudi, karena judi membuat kita menjadi pemalas, melupakan Allah, menuju perbuatan kriminal, mengakibatkan kefakiran, dan bahkan membuat rezeki kita tidak berkah. Mari kita jauhi yang namanya berjudi. Nah, berjudi juga ada bahaya untuk keluarga, bukan hanya untuk diri sendiri. Mengapa? Karena satu, bisa memeras orang tua atau anggota keluarga untuk berjudi. Dua, merusak keharmonisan keluarga. Tiga, menguras harta keluarga demi membayar hutang. Karena terlalu sering mengikuti perjudian, bisa-bisa kita berhutang. Maka dari itu, jangan sampai berjudi. Dan yang ketiga, ada juga bahayanya untuk masyarakat. Sangat bahaya sekali judi ini ya. Nih, satu, mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dua, menimbulkan permusuhan di antara berjudi dan masyarakat. Tiga, merusak akhlak di lingkungan sekitar. Maka dari itu, sangat wajib kita menjauhi berjudi. Nah, di sini juga ada bahayanya pertengkaran. Di sini saya salah ketik ya. Pertengkaran atau pertikaian sangat bertentangan dengan perintah agama. Dampak negatifnya banyak. Nih, dampak negatif bagi orang dengan sengaja terlibat ikut tawuran, perkelahian massal, saling membunuh, dan sejenisnya. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mereka akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sedangkan di akhirat mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Nih, maka dari itu, jangan suka yang namanya tawuran, bertengkar, perkelahian massal, dan semacamnya. Ya, karena itu mempunyai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhiratnya sangat berat. Ya, selesai. Sangat singkat sekali pertemuan kita untuk membahas bab 2 ini ya. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila banyaknya kekurangan atau terdapatnya kesalahan. Namun, sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.